Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di awal pekan ini. Hari ini hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Kita masih diizinkan Tuhan masih bertemu. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Dan kita masih terus mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan berkata, hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Makanya kita tetap memuji Tuhan melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita akan dimampukan dan terus bersukacita dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Filipi 4 ayat yang keempat. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Filipi 4 ayat yang keempat, saya yakin hampir semua kita pasti sudah sering mendengar bahkan menghafal ayat ini. Dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita supaya bersukacita. Sebenarnya firman Tuhan ini bukan mau mengajak, hanya sekedar mengajak atau mengarahkan atau menawarkan kita supaya kita bersukacita. Tetapi justru firman Tuhan ini mau mengatakan, memerintahkan kita supaya kita bersukacita. Bagian hidup orang Kristen adalah sukacita. Sekalipun dalam kehidupan kita saat ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tekanan-tekanan kehidupan, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang sedang terjadi, yang menekan kita saudara-saudara, yang membuat kita terbeban, bahkan mungkin begitu banyak penderitaan-penderitaan, baik itu karena penyakit, baik itu karena ekonomi, baik itu dalam banyak hal hidup kita. Tetapi saudara-saudara, justru di tengah-tengah hal yang seperti itu kita harus menyadari bahwa kita harus bersukacita. Justru dalam keadaan yang sering kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami persoalan, tekanan kehidupan, justru disitulah kita harus bersukacita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kita dan memerintahkan kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu, saudara-saudara, sukacita itu bukan pilihan sebenarnya, ya. Tapi sukacita itu adalah bukan hanya sekedar pilihan, tetapi juga adalah perintah. Saudara-saudara, ketika situasi yang sulit sekalipun, ketika ada banyak hal yang menyedihkan kita pun, kita bisa memerintah hati kita. Untuk apa? Untuk bersukacita. Ketika kita memerintah hati kita untuk bersukacita, maka kita dimampukan untuk bersukacita. Mungkin saudara-saudara sedang menatap saya dan berkata kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya bisa bersukacita? Anak saya sedang sakit. Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya bisa bersukacita sementara saya baru ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi, saya baru ditinggalkan oleh suami, saya baru ditinggalkan oleh istri, saya baru ditinggalkan oleh anak saya baru ditinggalkan oleh orang tua saya lagi berkabung. Pak Pendeta, bagaimana mungkin kita masih bersedih? Ingat saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, dalam situasi apapun, Yesus itu menjadi penghibur bagi kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun orang yang mati pun, kita tidak perlu bersedih. Karena firman Tuhan berkata, apa yang datang dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Dan terpujilah nama Tuhan. Tuhan bukan saja hanya mengambil atau memberi, tetapi dia akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan hikmat kepada kita. Sehingga setiap saat, di saat situasi yang sulit pun, kita akan dipimpin oleh Tuhan untuk bersukacita. Kita akan diberikan hikmat daripada Tuhan untuk mengerti secara iman kita. Kenapa orang-orang yang kita kasihi harus diambil dari tengah kita? Yang pasti segala sesuatu Tuhan mau datangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, teruslah bersukacita, senantiasa bersukacita. Walaupun kata senantiasa di sini dikatakan bersukacita, tetapi ada pengecualiannya. Senantiasa yang disebut di sini terkecuali ketika kita saat jatuh ke dalam dosa. Ketika kita melakukan dosa, saudara-saudara, kita harus bersedih.
Dan ketika ada teman-teman kita yang kita lihat juga sedang melakukan dosa dan ketidakadilan, kejahatan, kita juga harus bersedih. Karena kita bersedih melihat dia jatuh ke dalam dosa. Dan kita juga melihat diri kita sedang jatuh dalam dosa. Dan ketika kita melihat ada orang memperlakukan orang yang tidak baik kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain, kita juga harus bersedih. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam hal-hal seperti itu menjadi pengecualian. Tetapi dalam sikap hidup apapun yang kita alami, memang kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimanakah kita supaya bisa bersukacita? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen supaya kita bersukacita. Tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata kunci adalah di dalam Tuhan. Sukacita harus ada ketika kita berada di dalam Tuhan. Sukacita akan ada ketika kita berada di dalam Tuhan. Situasi apapun yang sedang terjadi, kalau ketika kita berada di dalam Tuhan, maka tidak ada situasi apapun yang bisa mempengaruhi, yang bisa menghilangkan rasa sukacita kita di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan bisa melihat ada hal-hal yang terbaik. Di dalam Tuhan kita bisa melihat ada pertolongan, ada kasih, ada penghiburan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan tetap membiarkan kita mampu bersukacita. Saudara-saudara, sukacita bukan datang karena dari luar. Bukan karena apa yang kita peroleh. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena segala-galanya. Kalau sukacita itu datang dari dunia ini, maka itu tidak akan tetap. Itu hanya sementara, itu akan berlalu kemudian. Bahkan mungkin karena sukacita yang diberikan dunia ini, kita harus mengorbankan banyak hal. Mengorbankan keluarga. Karena kita memiliki jabatan, keluarga harus apa? Mulai tidak bisa kita hidup bersama. Kita semakin sibuk. Kemungkinan besar mungkin juga apa? Persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Makanya berhati-hatilah. Ketika ada tawaran-tawaran sukacita yang kita peroleh dari dunia ini, justru kita harus berhati-hati. Bahkan mungkin kita bisa bersedih karena semuanya yang kita peroleh dari dunia ini. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka sukacita kita akan genap terus. Yang kedua, saudara-saudara, selalulah bersyukur. Orang yang bersyukur berarti selalu apa? Selalu berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Kesehatan, kekuatan, rezeki, keluarga, dan segala macam. Mungkin kita tidak sama seperti orang lain. Mungkin kita tidak sehebat orang lain. Mungkin kita tidak sekaya orang lain. Mungkin kita tidak sepintar, setinggi jabatan orang lain. Atau segala-galanya. Tetapi saudara-saudara ingatlah, sekalipun hanya seperti keadaan kita sekarang ini, tapi kita boleh hidup bersama dengan keluarga. Kita boleh hidup damai bersama dengan istri dan anak-anak kita. Kita boleh hidup sehat. Kita boleh hidup memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita terus bersyukur dalam hidup ini. Bersyukur, merasakan cukup dengan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka kita tidak akan pernah bersungut-sungut lagi. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dan jauhkanlah rasa ketakutan dan kekhawatiran. Ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan dan menjauhkan seluruhnya kekhawatiran dan ketakutan, maka sukacita itu akan datang kepada kita. Ketika kita semakin berserah dan berserah, makanya saudara-saudara, terlebih dalam situasi saat ini, virus pandemik, virus corona ini begitu berat, begitu mengerikan. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, orang yang semakin percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka kekhawatiran dan ketakutan akan hilang dan digantikan dengan sukacita. Oleh karena itu saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dan teruslah mendengarkan firman-Nya, supaya engkau terus akan dimampukan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami semakin dikuatkan, semakin dihiburkan melalui firman Tuhan yang meneguhkan kami bahwa sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan bagian hidup orang percaya adalah sukacita karena kami sudah diselamatkan oleh Kristus. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat kami boleh bersedih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan.
teguhkanlah hidup kami. Biarlah kami boleh berjalan untuk hari ini memenangkan kehidupan kami, bahkan bukan hari ini saja, tapi untuk seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah tinggal dalam Tuhan dan bersuka cita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam, sampai ketemu.